Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG yang berbahagia dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan informasi berkenaan dengan salah satu aspek atau komponen yang nanti akan keluar di uji pengetahuan, karena tidak lama lagi Bapak Ibu akan melaksanakan uji pengetahuan, sehingga ini menjadi salah satu yang perlu Bapak Ibu persiapkan berkenaan bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan soal studi kasus yang nantinya setidaknya ada 4 konteks yang akan keluar secara acak di layar Bapak Ibu ketika mengerjakan UP gitu. Nah, daftar tema studi kasus itu Bapak Ibu, yang pertama adalah media pembelajaran. Bapak Ibu, nanti di tema media pembelajaran ini akan muncul 4 soal studi kasus yang harus Bapak Ibu jawab dalam waktu 30 menit begitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa memilih tema mana yang harus dikerjakan. Jadi mana saja nanti yang akan keluar di layar Bapak Ibu setelah mengerjakan soal pilihan ganda, maka dalam waktu 30 menit Bapak Ibu akan keluar tema, diantaranya adalah 4 tema ini. Yang pertama adalah media pembelajaran, nanti akan ada turunannya, ada 4 soal anakannya dari tema media pembelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, ini juga nanti akan keluar 4 soal studi kasus dari tema LKPD ini. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pembelajaran Bapak Ibu, jadi ini adalah berkaitan dengan penilaian pembelajaran, nanti akan keluar juga 4 soal yang berupa studi kasus. Dan ini yang keempat adalah strategi pembelajaran, nanti juga akan keluar 4 soal studi kasus yang akan menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa PPG ketika mengerjakan UP begitu atau uji pengetahuan. Jadi 4 tema ini Bapak Ibu, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, penilaian pembelajaran, dan strategi pembelajaran nanti secara acak akan muncul di layar Bapak Ibu. Kami tidak tahu Bapak Ibu akan muncul nanti temanya adalah media pembelajaran atau lembar kerja peserta didik atau penilaian pembelajaran atau strategi pembelajaran, sehingga Bapak Ibu perlu mempersiapkan secara keseluruhan apapun nanti soal yang keluar berkenaan dengan tema tersebut. Harapannya Bapak Ibu siap. Bapak Ibu semua, di video ini nanti saya akan menjelaskan berkenaan dengan rubrik penilaiannya seperti apa. Kemudian nanti kami juga akan memberikan contoh soal berikut dengan jawabannya. Jadi kalau soalnya nanti misalnya berkaitan dengan tema media pembelajaran, untuk soal tertentu begitu, nanti jawabannya seperti apa nanti akan kami contohkan di video ini, sehingga Bapak Ibu mohon ditonton video ini sampai selesai. Jika berkenan mohon diberikan like begitu, dan mohon jangan lupa untuk subscribe gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah berkenaan dengan penilaiannya Bapak Ibu, rubrik penilaiannya. Untuk konteks yang pertama adalah berkenaan dengan masalah media sosial, masalah media Bapak Ibu, media pembelajaran. Jadi untuk penilaiannya, aspek pertama yang akan dinilai Bapak Ibu yaitu permasalahan alasan mengapa seorang guru itu melakukan sebuah pengembangan berkenaan dengan media pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu mohon diberikan alasan atau jawaban mulai dari karakteristik siswanya, kemudian karakteristik materi, kesulitan belajar siswa, ketersediaan fasilitas pendukung, ketersediaan waktu atau kondisi lingkungan, ataupun menjadi apapun itu yang kemudian menjadi alasan untuk mengembangkan media pembelajaran yang Bapak Ibu pilih begitu. Dan harapannya nanti Bapak Ibu bisa memenuhi kategori penilaiannya 1 sampai 10. Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu nanti bisa memenuhi penilaian di angka 9 atau 10, yaitu Bapak Ibu bisa menjelaskan kondisi yang diharapkan, kemudian kondisi yang terjadi, kemudian kesenjangan antara media yang sudah ada dengan media yang Bapak Ibu kembangkan itu kebaruannya apa. Nanti harapannya bisa menjelaskan 3 poin itu agar Bapak Ibu bisa memperoleh penilaian baik sekali, yaitu di angka 9 sampai 10. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu setelah Bapak Ibu nanti keluar soal berkenaan dengan alasan mengembangkan media, itu akan keluar soal berkenaan dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan pengembangan untuk media tersebut. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan pengembangannya.
Terus bagaimana Bapak Ibu penggunaannya, apakah praktis, kemudian sesuai dengan masalah yang dihadapi yang Bapak Ibu uraikan di yang pertama, kemudian yang ketiga relevan dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Itu Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan ketiga poin tersebut dengan sangat baik, maka nanti poinnya ada di poin di penilaian angka 9 dan 10. Kemudian Bapak Ibu, ini masih masalah media. Karena masalah setiap topik itu ataupun setiap tema itu akan muncul 4 soal. Tadi sudah muncul 2 soal kisi-kisinya Bapak Ibu. Nanti soal yang ketiga itu berkenaan dengan penggunaannya. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan tadi. Kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan secara jelas berkenaan dengan media yang sudah dikembangkan itu berhasil atau tidaknya, nanti mohon didukung dengan data-data yang kemudian menjadi aspek keberhasilan dari penggunaan media tersebut, kemudian juga kerealistikan artinya masuk akal atau tidak penggunaan media yang Bapak Ibu gunakan atau alasannya atau keberhasilannya tersebut, sehingga ketika itu bisa diterima 3 poin tersebut, maka Bapak Ibu bisa memperoleh nilai 9 sampai 10 untuk soal yang ketiga. Kemudian yang soal yang keempat yaitu berkenaan dengan pengalaman berharga apa Bapak Ibu setelah melakukan pengembangan media itu dan diterapkan di kelas. Nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin memperoleh penilaian baik sekali, maka Bapak Ibu harus mampu menguraikan cara menyelesaikan masalah melalui pengembangan atau penggunaan media pembelajaran itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu akan menguraikan antisipasi masalah serupa, artinya kalau Bapak Ibu menemukan permasalahan serupa, apa yang harus Bapak Ibu lakukan itu diuraikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas penanganan masalah belajar ketika Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan ini. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menguraikan sesuai dengan kisi-kisi ini, maka Bapak Ibu akan memperoleh nilai 9 atau 10. Jadi setiap tema Bapak Ibu perlu kami ingatkan kembali akan muncul 4 soal studi kasus yang nanti Bapak Ibu harus jawab. Dan ini kisi-kisinya Bapak Ibu, ini yang pertama adalah konteks masalah media. Kemudian yang kedua itu adalah masalah LKPD, Bapak Ibu sama LKPD, nanti kisi-kisinya yang pertama adalah permasalahan alasan Bapak Ibu mengembangkan LKPD, mulai dari capaian pembelajaran, karakteristik siswa, karakteristik materi, kesulitan belajar siswa, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa uraikan begitu dengan sangat baik dengan melihat rubrik ini. Jadi Bapak Ibu bisa menguraikan kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, kemudian adanya perubahan ataupun kebaruan dari LKPD tersebut, sehingga menjadi alasan LKPD itu penting untuk kemudian dikembangkan, maka Bapak Ibu akan memperoleh nilai 9 sampai 10. Begitu juga untuk soal yang kedua, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal berkenaan dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan pengembangan untuk kemudian menggunakan LKPD tersebut. Praktis, rasional, kemudian juga relevan dan dengan strategi pembelajaran. Itu yang diharapkan Bapak Ibu bisa menjawab itu sehingga Bapak Ibu nantinya memperoleh nilai 9 atau 10. Kemudian Bapak Ibu, soal yang ketiga yaitu berkenaan dengan penggunaan LKPD begitu. Jadi nanti Bapak Ibu harapannya bisa menuangkan ataupun menyampaikan keberhasilan dari penggunaan LKPD tersebut. Nanti juga ada bukti dukungnya berapa persen misalnya kenaikan hasil belajar, berapa persen kenaikan aktivitas belajar dan seterusnya begitu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu ketika dapat menjelaskan secara jelas disertai dengan bukti-bukti itu diharapkan bisa memperoleh nilai 9 atau 10 begitu. Dan terakhir, pengalaman berharga apa yang kemudian Bapak Ibu bisa peroleh dari penggunaan ataupun pengembangan LKPD tersebut, dan kemudian juga diuraikan sesuai dengan rubrik penilaian ini. Kami memberikan contoh hanya 2 Bapak Ibu untuk rubrik penilaiannya. Kami berharap Bapak Ibu nanti bisa melihat secara pola bahwa mulai dari konteks 1 media pembelajaran dan konteks 2 ini hampir sama Bapak Ibu. Begitu juga nanti konteks 3 dan konteks 4 mengenai penilaian dan kemudian strategi, yaitu 4 soal tersebut, setiap tema itu ataupun dari rubrik ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa polanya sama, yaitu dimulai dari alasan mengembangkan,
kemudian bagaimana upaya mengembangkan tersebut, baik nanti media, LKPD, strategi ataupun penilaian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakannya agar itu efektif begitu dan kemudian berhasil, ditunjukkan dengan bukti-bukti keberhasilannya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pengalaman berharga yang dapat Bapak Ibu peroleh dari penggunaan baik nanti media, LKPD ataupun penilaian ataupun strategi, bergantung dengan tema yang Bapak Ibu peroleh begitu. Baik Bapak Ibu, ini adalah berkenaan dengan rubrik penilaiannya. Kami hanya memberikan 2 contohnya Bapak Ibu. Untuk konteks 3 dan 4 kami melihat polanya nanti akan cenderung sama begitu Bapak Ibu. Dan ini kami langsung untuk memberikan contoh soalnya, contoh soal setiap temanya, dan nanti juga jawabannya kira-kira seperti apa begitu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa belajar, karena kami melihat bahwa kondisi untuk mengerjakan ini sangat beragam. Bagi Bapak Ibu yang masih muda, kemudian ahli teknologi, itu akan sangat mudah untuk mengerjakan ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah cukup senior, kemudian Bapak Ibu juga masih belum lincah menggunakan laptop ataupun mengetik di atas keyboard begitu, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang harus Bapak Ibu pelajari dan disiapkan jauh-jauh hari, karena ketika nanti UP atau pelaksanaan pengerjaan, Bapak Ibu tidak boleh dibantu oleh siapapun, sehingga Bapak Ibu harus belajar mengetik, kemudian menjawab 4 soal tersebut dengan baik, dengan melihat rubrik ini, harapannya begitu, karena dengan terjawab 4 soal tersebut dengan sangat baik, maka Bapak Ibu akan peluang untuk lulusnya sangat besar begitu. Baik Bapak Ibu, kita lihat soal setiap temanya dan kemudian kira-kira jawabannya seperti apa. Karena ini rubriknya, maka kita lihat langsung soal dan jawabannya. Baik Bapak Ibu, untuk pertama berkenaan dengan studi kasus dengan tema media pembelajaran. Soal yang pertama adalah deskripsikan masalah atau kasus nyata antara lain karakteristik siswa, karakteristik materi, kesulitan belajar siswa, ketersediaan fasilitas pendukung, ketersediaan waktu, atau kondisi lingkungan, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dipilih. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti memperoleh tema media pembelajaran, maka soal yang pertama yang muncul akan berkenaan dengan alasan atau masalah yang kemudian dihadapi oleh Bapak Ibu di sekolah. Ceritakan saja Bapak Ibu permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di sekolah berkenaan dengan karakteristik siswa, karakteristik materi, kesulitan belajar siswa, ketersediaan fasilitas pendukung, ketersediaan waktu atau kondisi lingkungan, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira jawabannya Bapak Ibu untuk menjawab soal tersebut. Misalnya ini jawabannya adalah, sebagai guru PAI di SMA, nanti Bapak Ibu bisa menempatkan jawaban ini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Saya menghadapi kenyataan bahwa karakteristik siswa sangat beragam, baik dari segi kemampuan akademik, motivasi belajar, maupun latar belakang pemahaman keagamaan. Materi PAI bersifat abstrak, seperti akidah dan akhlak, seringkali sulit dipahami tanpa bantuan media yang menarik dan kontekstual. Di sisi lain, siswa cenderung lebih tertarik pada visual dan teknologi digital. Sementara ketersediaan fasilitas sekolah masih terbatas pada proyektor dan akses internet yang tidak selalu stabil. Selain itu, alokasi waktu pembelajaran yang relatif singkat membuat penyampaian materi secara konvensional kurang efektif. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan media pembelajaran inovatif yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa agar mereka lebih mudah memahami materi, termotivasi untuk belajar, serta mampu mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih jawaban itu, karena itu tadi sesuai dengan yang diminta di rubrik begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau jawabannya seperti ini, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa memperoleh nilai 9 atau 10 begitu. Jadi Bapak Ibu harus mempertimbangkan, jangan hanya fokus di satu soal begitu mengetik, waktunya hanya 30 menit Bapak Ibu. Jadi ketika dibagi rata-rata 7,5 menit untuk satu soal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon dilatih Bapak Ibu untuk mengetik kira-kira selama 7,5 menit selesai tidak Bapak Ibu untuk satu paragraf ini, agar bisa mencakup dari yang diminta untuk soal 1. Kemudian untuk soal 2 Bapak Ibu, deskripsikan upaya pengembangan atau penggunaan media pembelajaran meliputi 3 aspek esensial: praktis, dapat digunakan, sesuai dengan rasional dengan masalah yang dihadapi, serta relevan dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Ini Bapak Ibu soal yang nomor 2.
Ini jawabannya Bapak Ibu kurang lebih. Jadi sebagai guru PAI di SMA untuk pengembangan dan penggunaan media pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan aspek praktis, yaitu memilih media yang mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa seperti presentasi, interaktif atau video pembelajaran yang dapat diakses melalui gawai. Media tersebut juga dipilih secara sesuai dan rasional dengan masalah yang dihadapi, misalnya rendahnya minat belajar siswa pada materi akidah akhlak, sehingga penggunaan film pendek bertema Islami atau infografis nilai-nilai karakter menjadi solusi untuk menarik perhatian mereka. Selain itu, media yang digunakan relevan dengan strategi pembelajaran yang diterapkan, misalnya pada strategi pembelajaran berbasis diskusi dan kolaborasi, guru memanfaatkan platform digital untuk menampilkan studi kasus keislaman yang kemudian didiskusikan bersama sehingga proses pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Ya, ini Bapak Ibu soal yang kedua. Jadi Bapak Ibu ini sudah kami sesuaikan dengan rubrik penilaian tadi, dan Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu latih adalah bagaimana kecepatan Bapak Ibu untuk mengetik dua soal tadi. Ya, soal pertama kira-kira selesai tidak 7,5 menit, ini juga kira-kira selesai tidak Bapak Ibu untuk mengetik selama 7,5 menit. Silahkan Bapak Ibu mulai berlatih dari sekarang begitu. Kemudian soal nomor 3 Bapak Ibu, deskripsikan hasil dari penggunaan media pembelajaran mencangkup bentuk keberhasilan yang jelas, bukti pendukung atau perubahan yang terjadi sangat jelas dan dapat diverifikasi serta sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah yang diatasi. Ini kira-kira Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di rubrik harus ada bukti perubahannya. Nah, ini di sini yang dimintakan ada bukti pendukung. Jadi nanti berdasarkan hasil, misalnya berdasarkan nilai hasil evaluasi formatif dari 72 menjadi 85. Artinya ada peningkatan begitu Bapak Ibu. Kemudian serta partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelas yang sebelumnya rendah kini menjadi lebih dari 80% keterlibatan dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa mempelajari ini, kemudian berlatih untuk mengetik kira-kira selesai tidak dalam waktu 7,5 menit. Kemudian soal nomor 4, Bapak Ibu, deskripsikan pengalaman berharga yang dapat dipetik berkaitan dengan pengembangan atau penggunaan media pembelajaran yang efektif, cara aktivasi untuk menghindari atau mencegah masalah serupa di masa depan, dan strategi untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah belajar melalui penggunaan media pembelajaran. Ini Bapak Ibu, jawabannya juga berkenaan dengan pengalaman Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu soal-soal ini bukan soal yang susah tidak bisa dijawab, hanya yang menjadi tantangan buat Bapak Ibu adalah bagaimana cara menjawab ini dalam waktu 30 menit 4 soal ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bergantung ya memperoleh tema yang mana. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, tidak semua tema dikerjakan, hanya salah satu tema, tapi nanti tema itu akan mempunyai anak 4 begitu. Anak 4 ini berupa soal-soal, 4 soal yang kemudian seperti yang saya contohkan ini. Dan ini saya juga sudah memberikan contoh jawaban yang kemudian sesuai dengan rubrik yang tadi yang ada di slide sebelumnya begitu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu silahkan berlatih, kemudian dipahami kira-kira jawabannya seperti apa begitu. Ini yang berkaitan dengan media pembelajaran Bapak Ibu, tema 1. Kemudian yang studi kasus yang tema 2 kalau Bapak Ibu nanti memperoleh berkaitan dengan LKPD, soalnya seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian kami juga sudah memberikan jawabannya Bapak Ibu, nanti tinggal disesuaikan bagi Bapak Ibu yang mengajar di TK, silahkan nanti disesuaikan dengan kondisi di TK, di SD, ataupun di SMP. Ini karena kami mencontohkannya ketika Bapak Ibu menjadi guru di SMA, begitu. Silahkan nanti juga disesuaikan dengan materinya Bapak Ibu, silahkan. Kemudian ini soal yang kedua, Bapak Ibu, penggunaan bagaimana pengembangannya Bapak Ibu, pengembangan LKPD, Bapak Ibu bisa bercerita, bisa menguraikan yang kira-kira Bapak Ibu bisa terjawab dalam waktu 7,5 menit. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, jangan fokus di salah satu soal Bapak Ibu. Meskipun soal tersebut menurut Bapak Ibu bisa dijawab, karena kami yakin soal 1, 2, 3, 4 itu semuanya Bapak Ibu bisa menjawab. Yang menjadi challenge atau tantangan yaitu Bapak Ibu selesai tidak untuk mengetik jawaban ini dalam waktu 7,5 menit per soalnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan ini soal nomor 3 untuk berkaitan dengan LKPD juga sudah kami lengkapi dengan jawaban yang sesuai dengan rubrik agar Bapak Ibu bisa belajar dan kemudian berlatih di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang kemudian mungkin merasa kesulitan, bisa Bapak Ibu saat ini bisa didampingi dengan anaknya ataupun orang kepercayaannya ataupun koleganya
ataupun siapapun Bapak Ibu, silahkan mulai dari sekarang Bapak Ibu boleh berlatih untuk mengetik jawaban-jawaban ini. Dan nanti kalau Bapak Ibu ingin menghafalnya silahkan, kalau Bapak Ibu ingin memodifikasinya silahkan, mengembangkan silahkan Bapak Ibu. Ini sudah kami infokan untuk Bapak Ibu, saya infokan kepada Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu berlatih agar Bapak Ibu berhasil dan sukses mengikuti ujian pengetahuan dan lulus untuk PPG ini dan memperoleh sertifikat pendidik. Kemudian soal nomor 4 ini Bapak Ibu berkaitan dengan LKPD. Silahkan Bapak Ibu, ini soalnya berkenaan dengan pengalaman berharga. Ini kami juga sudah memberikan contoh template begitu, nanti Bapak Ibu tinggal dikembangkan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu semua. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu memperoleh studi kasus penilaian pembelajaran, ini soalnya Bapak Ibu berkaitan dengan masalah, kemudian ini juga kami memberikan versi bermacam-macam Bapak Ibu, ada yang panjang, ada yang kemudian pendek. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa memilih dan kemudian menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang jelas kami berupaya untuk menyesuaikan dengan rubriknya begitu. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian ini soal yang nomor 2. Saya tidak membacakan satu-satu Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu sendiri yang membaca begitu, karena kalau saya bacakan akan membutuhkan waktu yang lama, durasinya akan sangat lama begitu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa menjeda-menjedanya, silahkan bergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini soal nomor 3 Bapak Ibu, sesuai dengan temanya tadi, yaitu penilaian pembelajaran. Ini soal dan jawabannya. Nanti di bagian deskripsi Bapak Ibu saya akan lampirkan untuk soalnya begitu Bapak Ibu, bukan jawabannya tapi soalnya nanti kami akan lampirkan di bagian deskripsi agar Bapak Ibu nanti juga bisa mengeprintnya, berlatih untuk kira-kira nanti dapat tema yang mana begitu. Soal nomor 4 Bapak Ibu, pengalaman berharga. Jadi polanya sama Bapak Ibu, mulai dari bagaimana permasalahan yang dihadapi di sekolah, kemudian bagaimana mengembangkannya, bagaimana penggunaannya, kemudian yang terakhir adalah pengalaman berharga. Baik Bapak Ibu, ini studi kasus yang kemudian tema keempat, strategi pembelajaran. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1 Bapak Ibu. Kemudian ini soal nomor 2. Dan kemudian ini soal nomor 3 Bapak Ibu. Khusus untuk yang soal nomor 3 kami ingatkan kembali Bapak Ibu, dukung dengan data-data perubahannya Bapak Ibu agar meyakinkan, karena ini sesuai dengan yang diminta oleh rubrik penilaiannya. Kemudian yang keempat adalah pengalaman berharga. Ceritakan Bapak Ibu pengalaman berharga Bapak Ibu menggunakan yang sudah Bapak Ibu kembangkan, apakah itu media, apakah itu LKPD, apakah itu penilaian, ataupun strategi pembelajaran yang seperti yang terakhir ini. Baik Bapak Ibu, selesai. Ini modul tema-tema yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu belajar. Saya ulangi lagi bahwa Bapak Ibu tidak mengerjakan semua tema. Bapak Ibu nanti akan di aplikasi Bapak Ibu setelah mengerjakan soal pilihan ganda, maka akan muncul untuk soal studi kasus ini atau esai. Nanti Bapak Ibu akan muncul salah satu tema saja begitu. Bapak Ibu tidak bisa memilih memilih media atau memilih LKPD atau memilih strategi atau penilaian, tidak bisa, tapi Bapak Ibu nanti akan diajak memperoleh satu tema kemudian dengan 4 soal. Maka di video ini saya lengkapi Bapak Ibu semuanya, 4 temanya saya berikan soalnya, juga kami berikan jawabannya, dan kami juga berikan kisi-kisinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kami doakan Bapak Ibu sukses untuk mengikuti uji pengetahuan dan Bapak Ibu lulus untuk mengikuti PPG dan memperoleh sertifikat pendidik. Semoga sukses Bapak Ibu semua. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.